Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kiranya kita selalu di dalam keadaan yang sehat dan selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti biasa, saya mempersilahkan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Begini bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, setiap kita pasti punya yang namanya rencana. Sejak memasuki tahun 2020, kita sudah punya angan. Kira-kira di tahun ini kita mau melakukan apa? Dengan siapa? Pergi kemana? Apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang harus tercapai, target apa saja yang harus tercapai di tahun ini, dan segala macam rencana yang sudah kita susun dari jauh-jauh hari yang mungkin akan kita laksanakan di tahun ini. Dari rencana-rencana yang sudah kita buat, yang sudah kita susun, pasti ada di dalamnya yang namanya harapan, di mana kita memiliki harapan. Rencana yang sudah kita buat itu dapat berjalan dengan baik, dapat terlaksana dengan baik, dapat sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan dan dapat terus kita laksanakan dengan baik. Akan tetapi, rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan. Seringkali apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita idam-idamkan, itu belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita harapkan tidak sesuai kejadiannya yang terjadi dengan apa yang kita rencanakan tersebut, maka ada di dalam hati kita, di dalam diri kita yang namanya rasa kecewa, sedih. Mungkin ada juga perasaan di dalam diri kita yang mempertanyakan, mengapa rencana yang sudah baik menurut kita, yang sudah sesuai dengan harapan kita, yang sudah kita doa-doakan dari jauh-jauh hari, mengapa harus ditunda? Mengapa harus tidak terjadi? Mengapa harus dibatalkan? Mengapa tidak seperti apa yang direncanakan? Bisa jadi kita merasakan seperti itu. Akan tetapi, bacaan kita hari ini yaitu dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 di situ menyatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jalan Tuhan bukanlah jalannya manusia. Dan setinggi langit dari bumi, begitulah tingginya jarak di antara rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Rancangannya dengan rancangan kita. Sehingga seringkali apa yang kita harapkan, belum tentu itu yang kita dapatkan. Itu yang akan terlaksana. Karena seringkali apa yang kita anggap baik, belum tentu baik di mata Tuhan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa saat ini kita ada di dalam situasi dan kondisi yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari awal tahun sudah ada wabah COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Sehingga di tahun ini bisa jadi banyak sekali rancangan-rancangan yang sudah kita buat di tahun-tahun lalu yang mungkin tidak bisa terlaksana di tahun ini. Ditunda atau mungkin gagal, tidak jadi terlaksana dan lain-lain sebagainya. Merasakan kesedihan
dan juga kekecewaan karena rancangan yang sudah kita buat, harapan yang sudah kita impikan tidak jadi terlaksana di tahun ini menjadi hal yang wajar yang kita rasakan. Akan tetapi di dalam situasi dan kondisi ini kita juga kembali diingatkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik bagi kehidupan kita. Dan di sini juga kita diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan apakah rancangan yang sudah kita buat, harapan yang sudah kita impi-impikan, sesuaikah dengan apa yang Tuhan kehendaki ataupun tidak? Atau mungkin di dalam situasi dan kondisi ini ada hal lain yang ingin Tuhan agar kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan rancangan-rancangan dan juga impian kita. Dan ini menjadi waktu yang tepat untuk kita mengerjakan apa yang belum kita kerjakan. Peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau juga mendekatkan diri kepada Allah. Menanyakan, apakah rancangan kita sudah sesuai dengan rancangan Dia? Juga menanyakan, apakah ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan rancangan yang sudah kita impi-impikan. Meski sulit, namun kiranya kita dapat melihat bahwa ada maksud yang Tuhan inginkan kita pahami di dalam situasi dan kondisi ini. Dan kiranya juga kita tidak kehilangan harapan, tetapi terus berserah kepada penyertaan Tuhan, Allah yang memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kita, jalannya yang terbaik untuk kita, meski seringkali apa yang menjadi rancangan dan jalannya tidak seperti apa yang kita kehendaki, tidak seperti apa yang kita impi-impikan, tapi kita yakin dan percaya bahwa yang terbaiklah yang Ia selalu berikan bagi kita. Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, dan Ia juga yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani setiap proses kehidupan kita, situasi yang ada di depan kita meskipun sulit, tapi terus berpegang teguh kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita dan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami teringat akan saudara, sahabat, dan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi mereka yang merasa rencananya hancur berantakan, sehingga terlarut dalam kekecewaan, kesedihan, dan kebingungan. Kami berdoa bagi mereka yang hidupnya tiba-tiba berubah drastis, karena kejadian yang tidak diduga-duga ternyata terjadi, sehingga mereka kesulitan beradaptasi, belum bisa menerima apa yang terjadi. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih terus memperjuangkan rencana-rencananya, yang masih memanjatkan keinginan-keinginannya, masih berharap akan dikabulkan doa-doanya. Ya Allah Sang Pemimpin hidup, kiranya Engkau raih mereka, pegang tangan mereka, pimpinlah hidup mereka ke jalan hidup yang Engkau rancangkan terhadap mereka. Berikanlah kami semua kerendahan hati, kepekaan, dan hikmat sehingga kami senantiasa berusaha mengerti apa yang Engkau kehendaki kami perbuat dalam hidup kami, dan kami pun senantiasa dapat menjadi saluran berkat-Mu dan perpanjangan tangan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam Kristus kami haturkan doa ini. Amin.